ternyata memang Salafi Wahabi guru mereka, guru yang menjadi inspirator lahirnya Salafi Wahabi, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, itu melanggar ijma dalam 60 masalah. Itu gurunya. Kira-kira kalau gurunya melanggar 60 kali, muridnya kira-kira bagaimana? Karena dalam pepatah bangsa Melayu, apabila guru kencing berdiri, maka muridnya kencing berlari. Karena gurunya dulu menolak ijma 60 kali, maka Salafi Wahabi dulu berbeda dengan mayoritas umat Islam itu dalam 150 masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para asatidz, para buya, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, Bapak Kapolda Provinsi Riau, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Falah Pekanbaru, para jamaah subuh, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Tema yang kita bicarakan pagi kali ini adalah beribadah atau beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Memang seperti kita ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Manusia ini diciptakan oleh Allah tujuannya agar beribadah kepada Allah, bukan agar menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya, bukan untuk berfoya-foya atau apa-apa. Mengapa? Karena di dunia ini pasti hanya sementara. Setelah itu kita semuanya kembali ke alam baka. Bekal untuk masa depan adalah beribadah atau beramal kepada Allah. Dan ibadah serta beramal kepada Allah itu ada aturan-aturannya. Salah satunya yang sekarang ini lagi ngetren menjadi pembicaraan, beramal atau beribadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya bagaimana? Memang akhir-akhir ini saudara, sejak sekitar tahun 80-an, saya masih kecil dulu, ini sering ada yang namanya propaganda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada propaganda seperti itu, sehingga apapun yang kita lakukan dituntut untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau masa-masa sebelumnya itu tidak ada. Nah, ini sebenarnya propaganda beribadah sesuai Al-Quran dan Sunnah atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini datangnya dari siapa? Yang jelas ini datangnya bukan dari para ulama kita yang berjuang menyebarkan Islam ke negeri kita di Nusantara. Mengapa?
para ulama kita, kalau di Riau ini mungkin para ulamanya Sultan Syarif Qasim. Di Indonesia ini ada 2 provinsi, pintu masuknya itu simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana pertama Provinsi Riau, begitu masuk di bandara tertulis nama Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim. Yang namanya Syarif itu berarti keturunan Rasulullah SAW, yang dulu memang orang tuanya, leluhurnya punya peranan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dan mereka simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Yang kedua, yang mirip-mirip di Riau ini Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. Kalau sampai di Bandara Palu, maka tertulis Bandara Sis Al-Jufri. Apa Sis Al-Jufri? Sis Al-Jufri itu Sayyid Idrus Al-Jufri. Jadi ada 2 provinsi di Indonesia ini yang pintu masuknya itu menggunakan lambang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di Indonesia ini sejak Islam itu disebarkan, memang Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara fikih mazhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Sedangkan tarekatnya, kalau penduduk Riau ini tarekatnya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara sampai Aceh. Ini tarekat ini. Kalau di Jambi ini sudah sebagian beda lagi tarekatnya. Terus ke timur Indonesia ini beda lagi. Ini simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, saudara, kalau berbicara hukum, kan di dalam Islam ini ada 3 pilar Ahlus Sunnah itu. Pertama fikih. Kalau di dalam fikih, Ahlus Sunnah itu mengikuti salah satu mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita di Indonesia ini yang Syafi'i. Kalau tidak ikut salah satu mazhab yang 4 ini, berarti aliran sesat pada masa sekarang. Atau anti mazhab, berarti aliran sesat juga. Yang kedua, akidah. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab, mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari dan mazhab Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau keluar dari kedua mazhab ini sekarang ini di dunia, itu berarti aliran sesat. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah ajaran tasawuf. Tasawufnya mengikuti mazhab Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau keluar dari mazhab Junaid Al-Baghdadi, berarti tasawuf yang sesat, yang tidak muktabar, yang tidak diakui, direkomendasikan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau anti tasawuf. Anti tasawuf, menolak tasawuf, berarti aliran sesat. Nah, kalau kita berbicara masalah beramal, amaliyah, maka berarti ini kajiannya ilmu fikih. Seperti kita katakan tadi, di dalam fikih kita ini mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i ini kalau sholat subuh pakai kunut, Fatihahnya lengkap mulai dari basmalah. Ini fikih Imam Syafi'i. Kemudian tradisi aswaja di Indonesia, selesai sholat baca zikir keras, zikir nyaring, lalu doa bersama, habis itu bersalam-salaman. Nah, ini baru-baru ini ada kelompok kembali mengajak kembali pada Quran dan Sunnah. Sebelumnya tidak ada itu. Ini sebenarnya bagaimana? Kelompok yang ngajak kembali pada Quran dan Sunnah ini biasanya kelompok anti madhab, kelompok tidak bermadhab. Kalau di Indonesia, terutama di Pekanbaru, di Riau, ini disebut dengan kelompok Salafi Wahabi. Permasalahannya bagaimana? Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini kalau fikihnya kan bermadhab, madhab Syafi'i. Nah,
di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan ilmu fikih. Dalil itu yang disepakati sejak masa salaf ada 4. Bukan 2, bukan Al-Quran hadis saja, tapi ada 4. Apa saja? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi ada 4. Kalau dalil yang tidak disepakati ada sekitar 20 dalil. Ini dalil yang berlaku sejak masa salaf. Jadi kalau saudara ya punya anak, punya keponakan, punya kawan belajar di Mesir atau belajar di UIN, lalu ikut jurusan syariah, belajar usul fikih, sumber dalil itu jumlahnya sekitar 24 atau 25, bukan cuma 2. Bukan Al-Quran hadis saja, tapi 24 atau 25. Cuma yang 4 yang disepakati, yang 20 tidak disepakati. Bayangkan kalau dalil itu jumlahnya 24, lalu yang diambil cuma 2, yang dikorupsi berapa ya? Ini korupsi sumber dalil saudara, bukan sumber keuangan. Aliran sesat ini korupsi dalil. Jadi banyak. Nah, cuma yang disepakati dari 24 atau 25 macam dalil itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Karenanya kalau ada orang bilang kembali pada Quran dan hadis, beramal sesuai dengan Al-Quran dan hadis, orang ini perlu dipertanyakan. Pertama, kenapa hanya 2? Ijma'nya mana? Pertanyaan pertama, ijma'nya mana? Dan ini perlu dipertanyakan. Mengapa perlu dipertanyakan? Karena pada masa salaf yang menolak ijma itu aliran sesat. Kalau gak Syiah ya Khawarij, kalau gak Khawarij Mu'tazilah. Ini yang menolak ijma. Ini kok gak mau menyebutkan ijma, apa anti ijma? Dan ternyata memang Salafi Wahabi, guru mereka, guru yang menjadi inspirator lahirnya Salafi Wahabi, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, itu melanggar ijma dalam 60 masalah. Itu gurunya. Kira-kira kalau gurunya melanggar 60 kali, muridnya kira-kira bagaimana? Karena dalam pepatah bangsa Melayu, apabila guru kencing berdiri, maka muridnya kencing berlari. Karena gurunya dulu menolak ijma 60 kali, maka Salafi Wahabi dulu berbeda dengan mayoritas umat Islam itu dalam 150 masalah. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin lebih banyak lagi, karena tiap masa mereka ini selalu membuat pendapat yang berbeda dengan mayoritas umat Islam. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, qiyasnya mana? Kok hanya Al-Quran dan hadis? Qiyasnya mana? Mengapa qiyas dipertanyakan? Pada masa ulama salaf, pertama kali yang menolak qiyas ini aliran sesat. Siapa? Ada kelompok dari Mu'tazilah. Mu'tazilah ini saudara termasuk aliran sesat di luar Ahlus Sunnah. Mereka pecah menjadi 20 kelompok. Ada satu kelompok dari Mu'tazilah namanya aliran An-Nadhamiyah yang didirikan oleh Ibrahim bin Sayyar An-Nadham, itu menolak qiyas. Jadi perlu diingat ini, yang menolak qiyas dulu itu aliran sesat. Saudara kenapa gak mau qiyas? Ini yang pertama. Yang kedua, qiyas ini perintah Al-Quran. Kalau menolak qiyas berarti gak ikut perintah Al-Quran. Dan diajarkan pula oleh baginda Rasulullah SAW. Di mana perintah di dalam Al-Quran? Salah satu contohnya di dalam Al-Quran ayat-ayat qiyas. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Dalam ayat ini kita diperintahkan mengambil pelajaran. Apa yang dimaksud mengambil pelajaran? Perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya dikiaskan, disamakan, dianalogikan dengan apa-apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ini namanya qiyas. Ini perintah Al-Quran.
Dan sebagian besar hukum agama dalilnya qiyas. Sebagian besar hukum agama. Ini contoh ya. Contoh di dalam Al-Quran. Mengambil hartanya anak yatim. Yang dilarang di dalam Al-Quran itu kalau dimakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka ini sebenarnya memakan api neraka di perutnya. Ayat ini memberikan pesan hukum bahwa merusak hartanya anak yatim dengan cara memakan hukumnya haram. Makan hartanya anak yatim hukumnya haram. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau uang anak yatim itu dihabiskan bukan untuk dimakan? Untuk apa? Misalnya untuk rokokan. Dia misalnya merawat, mengasuh beberapa yatim yang punya aset, entah bantuan atau warisan orang tuanya, sama yang mengasuh uangnya diambil untuk rokok. Kira-kira haram apa enggak? Secara logika haram. Haram. Loh, kan yang diterangkan di dalam Al-Quran makan. Kalau untuk dimakan ini buat rokokan, sama saja. Di sini di dalam Al-Quran disebutkan makan karena biasanya orang mengambil uangnya orang itu untuk makan biasanya. Seandainya agak buat makan haram juga. Atau misalnya ngambil hartanya anak yatim bukan untuk rokokan, bukan untuk makan. Untuk apa? Untuk rekreasi tahun baru. Misalnya pergi ke Siak, atau misalnya pergi ke Sumbar, ke Bukit Tinggi, pakai hartanya yatim. Kira-kira haram apa enggak? Haram juga. Padahal di Al-Quran yang diterangkan kan makan, bukan untuk jalan-jalan. Atau misalnya ngambil hartanya anak yatim untuk beli paket data, main internet. Dia suka main game. Atau ngambil hartanya anak yatim beli mercon untuk dibakar malam tahun baru. Haram apa enggak? Sama saudara. Atau misalnya sekarang bukan hartanya anak yatim, ada orang jadi bendahara DKM masjid, Masjid Al-Falah atau masjid yang lain. Karena dia yang pegang uang masjid dia gunakan untuk beli rokok, beli pulsa. Kira-kira haram baga haram? Haram. Loh kok haram? Kan gak ada di dalam Al-Quran. Orang yang ngambil hartanya masjid oleh para ulama dikiaskan dengan hartanya anak yatim. Harta untuk fasilitas umum itu para ulama di dalam kitab-kitab fikih analoginya kiasnya dengan harta yatim. Penggunaannya itu sama dengan itu. Nah, ini artinya apa? Sebagian besar hukum di dalam agama itu sumber dalilnya kias memang. Gak bisa kalau gak pakai kias. Ini yang perlu kita tahu. Nah, begitu dalil-dalil kias kita sampaikan, apa kata orang Salafi Wahabi yang anti kias? Oh, kalau begitu gak apa-apa pakai kias, asal jangan masalah ibadah. Kenapa kalau ibadah? Kalau ibadah gak boleh pakai kias. Kenapa gak boleh? Bid'ah kalau pakai kias. Kata siapa? Ya kata mereka. Nanti disampaikan hadis. Jawaban kita, kalau mereka menolak kias dalam masalah ibadah itu fatal kesalahannya. Mengapa fatal? Karena contoh-contoh kias yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis juga diterapkan oleh para sahabat. Contoh-contoh kias yang banyak kasus-kasusnya masalah ibadah. Jadi kasusnya masalah ibadah. Ini contohnya bagaimana? Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki ini, "Ya Rasulullah, inna abi mata wa lam yahujja. Afa ahujju anhu?" Hai Rasulullah,
ayah saya ini meninggal dunia dan belum sempat berhaji. Ayah ini meninggal belum sempat berhaji, padahal dia wajib haji. Apa saya haji untuk beliau? Karena orang Mekah ini wajib haji gak perlu kaya saudara. Di Mekah ini hajinya bisa jalan kaki, naik onta. Kalau di sini kan harus banyak uangnya mau ke sana. Di sana ini jalan kaki wajib hajinya, karena memang daerahnya sendiri. Ayah saya ini meninggal belum berhaji, apa saya hajikan? Artinya punya hutang haji. Haji ini ibadah apa bukan ibadah? Ibadah. Ternyata apa? Rasulullah jawabnya pakai kias, pakai analogi. Beliau bertanya, aro'aita law kana ala abika dainun akunta qadaitahu anhu. Menurut kamu, seandainya ayah kamu punya hutang, apa kamu lunasi? Punya hutang. Kata laki-laki itu, "Na'am ya Rasulullah, iya saya lunasi kalau punya hutang." Maka Rasulullah bersabda, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Nah, ini ternyata apa? Hutang ibadah kepada Allah, ibadah haji oleh Rasulullah diwajibkan, dianalogikan, disamakan hukumnya, dikiaskan hukumnya dengan hutang uang pada orang. Berarti kalau begitu kias dalam ibadah terjadi. Karena ini kias masalah ibadah. Ini bab ini ibadah yang namanya haji. Lalu contoh lain, kasus puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar berkata, "Hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaim." Suatu hari saya ini merasa happy, merasa senang, merasa girang. Karena merasa senang, saya mencium istri saya, padahal saya puasa. Orang laki-laki ini biasanya kalau happy, kalau senang, itu hormonnya bisa naik. Kalau hormonnya naik, maka syahwat akhirnya apa? Menyentuh, mencium istrinya. Beda kalau laki-laki lagi sumpek. Kalau sumpek itu laki-laki biasanya syahwatnya gak ada, hormonnya turun. Makanya laki-laki itu jangan sering-sering sumpek. Kalau sering-sering sumpek bisa impoten. Kalau sudah impoten, malam-malam mestinya menemani istrinya. Akhirnya kemana? Pergi ke sungai mancing, mancing ikan. Orang yang suka mancing biasanya yang sumpek-sumpek gitu. Makanya laki-laki jangan sumpek. Jadi kata Sayyidina Umar, saya ini senang sekali akhirnya mencium istri padahal saya puasa. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sana'tul yauma amran 'azima." Hai Rasulullah, pada hari ini aku benar-benar melakukan kesalahan besar. Saya melakukan kesalahan besar Rasulullah. Apa itu? Qabbaltu wa ana shaim. Saya mencium istri saya padahal saya lagi berpuasa. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya pakai pertanyaan, pakai kias. Rasulullah bersabda, "Aro'aita lau tamat bima'in wa anta shaim." Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air sedangkan kamu lagi puasa, gimana puasamu? Ternyata kata Umar, "La ba'sa ya Rasulullah." Ya gak apa-apa, kan cuma kumur gabatan. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Falima idzan." Kalau begitu kenapa dengan mencium? Artinya apa? Mencium istri ketika berpuasa hukumnya dikiaskan, disamakan, dianalogikan dengan berkumur dengan air. Artinya apa? Berkumur dengan air puasa tidak batal, berciuman dengan istri puasa tidak batal. Ini namanya kias dalam ibadah. Jadi ibadah itu ada kias. Cuma ya kalau berkumurnya istri ini lagi sama-sama bangun tidur, kalau
suami mencium istri ini, istrinya bangun tidur belum pakai parfum, belum pakai bedak, ini berarti kumurnya pakai air biasa. Tapi kalau mencium istrinya, istrinya lagi harum, sudah mandi pakai bedak, pakai pewangi, ini berarti kumurnya pakai pasta gigi. Berarti apa? Puasanya ada makruh-makruhnya. Ini kias saudara. Kalau lebih dari berkumur, kalau lebih dari mencium, itu berarti bukan berkumur. Apa? Itu namanya minum. Kalau minum berarti puasanya batal. Nah, ini artinya apa? Kias dalam ibadah. Jangan dikira di dalam ibadah itu tidak terjadi kias. Kias itu terjadi. Ini kasusnya bab puasa. Bab sholat ada juga kias dalam ibadah sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Ibnu Abbas ini biasa keluar masuk rumah Rasulullah SAW walaupun malam-malam. Mengapa? Salah satu istrinya Rasulullah ini ada yang bibinya makciknya Ibnu Abbas, yaitu Siti Maimunah. Siti Maimunah ini adik beradik dengan ibunya Ibnu Abbas. Jadi jam berapapun biasa keluar masuk situ. Ternyata Rasulullah mau sholat malam, sholat tahajud. Akhirnya apa? Kata Ibnu Abbas, fakumtu khalfahu. Aku berdiri di belakang beliau, mau bermakmum. Ternyata bagaimana? Fa akhadha biyadi fajarrani faja'alani bihidai. Rasulullah mengambil tanganku, aku ditariknya, dibuat lurus dengan beliau. Padahal aku berdiri di belakang, diluruskan. Falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholati khanistu. Begitu Rasulullah fokus pada sholatnya, sudah takbiratul ihram, aku mundur lagi. Ibnu Abbas ini bermakmum pada Rasulullah, oleh Rasulullah diluruskan, malah mundur. Coba ada salafi wahabi, pasti Ibnu Abbas dibid'ahkan itu. Kamu bid'ah. Mengapa? Oleh Nabi diluruskan, malah mundur. Falamman sorofah, ketika Rasulullah SAW selesai sholat, qalali, Rasulullah tanya kepadaku, Yabna Abbas, malak, Ibnu Abbas, ada apa kamu? Ja'altuka hidai fatahnas. Kamu tadi aku luruskan tapi malah mundur. Rasulullah itu gak langsung menyalahkan saudara, tapi ditanya, kamu tadi kan aku luruskan, kenapa kau mundur? Ternyata apa? Ibnu Abbas ini jawabnya pakai kias. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Rasulullah, awayam bagi li ahadin ayyusalliya bihidhaik wa anta Rasulullah alladhi a'taqallah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang mengerjakan sholat lurus dengan sampean? Sampean ini kan Rasulullah yang dikaruniakan derajat yang agung oleh Allah. Artinya apa? Ibnu Abbas ini pakai kias. Rasulullah ini derajatnya di depan saya, gak lurus. Rasulullah di depan kita derajatnya, maka sholat pun jangan lurus dengan saya di belakangnya. Ini kan kias dalam ibadah namanya. Posisi makmum dalam sholat berjamaah disamakan dengan posisi imam yang derajatnya di depannya si makmum itu. Ternyata bagaimana? Fa'ajabahu. Jawaban saya membuat Rasulullah kagum. Rasulullah gak membid'ahkan, tapi malah senang. Mengapa senang? Karena dasar kias yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ini kiasnya sahih, benar, dibenarkan saudara. Setelah Rasulullah kagum, wada'allaha li ayyazidani ilman wa fikhan. Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah menambah aku ilmu dan pemahaman dalam agama. Nah, berdasarkan hadis ini, pertama, kias dalam ibadah itu ada. Buktinya Ibnu Abbas melakukan kias. Kedua, orang yang melakukan kias sunnahnya dihargai. Ini Ibnu Abbas dihargai.
Mengapa? Karena kiasnya benar. Jangan dilecehkan. Kalau Salafi Wahabi ada orang melakukan ibadah karena dasarnya kias, disalahkan. Jangan pakai kias lah, yang sunnah-sunnah masih ada kok pakai kias. Rasulullah kayak begitu. Karena kias ini termasuk dalil di dalam agama. Coba ada Wahabi, pasti ditegur Ibnu Abbas. Loh kok melakukan kias? Sunnahnya kan ada. Enggak begitu. Karena kias ini memang sumber hukum di dalam agama. Dan ini saudara yang diambil oleh mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kalau imam dan makmum itu berdua, maka makmum ke belakang sedikit. Mengapa ke belakang sedikit? Ikut mazhabnya Ibnu Abbas, menjaga adab dengan imam. Orang ini kalau diangkat menjadi imam, biasanya karena derajatnya melebihi yang lain secara agama. Mungkin bacaannya bagus, mungkin ilmu fikihnya luar biasa, makanya jadi imam. Karena dia memang posisinya di depan kita, maka posisi berdirinya di depan kita juga. Ini kalau berdua, jadi tidak lurus. Dan kalau lurus bisa-bisa batal dalam satu kasus. Kok bisa batal? Yang namanya imam ini, makmum itu kan tidak boleh lebih maju posisinya dari imam. Kalau ada imam orangnya pendek, makmumnya orangnya tinggi, lalu tumitnya ketika berdiri rata berdua, kira-kira ketika rukuk dan sujud yang kelihatan lebih maju siapa? Imam apa makmum? Kan makmumnya yang lebih maju, maka batal sholatnya makmum itu karena mendahului imam. Ini artinya apa? Qiyas dalam ibadah. Dan qiyas dalam ibadah ini terus dilakukan oleh para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat. Kita ini kalau membaca kitab-kitab hadis, para sahabat melakukan qiyas di dalam ibadah. Itu banyak saudara, banyak. Di dalam ibadah haji, ya termasuk ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lain, itu banyak di dalam kitab-kitab hadis itu. Qiyas. Jangan dikira gak ada qiyas. Nah, kalau amalan yang kita lakukan yang dibid'ahkan oleh Salafi Wahabi itu kebanyakan bukan qiyas dasarnya, kebanyakan sunnah dasarnya. Ini contoh ya, perbedaan masjid kita Al-Falah dengan masjidnya Salafi. Kalau kita ini habis sholat biasanya baca zikir keras. Kalau Salafi zikirnya pelan. Begitu mengucapkan salam, imamnya menghadap jamaah, lalu bibirnya gerak-gerak. Kita gak dengar baca apa dia. Karena gak dengar, jamaahnya bingung. Ini mau baca apa ini? Karena bingung, jamaahnya tolah-toleh mengawasi siapa yang turun duluan, nanti diikuti. Artinya apa? Turun berjamaah. Kita ini kan zikir nyaring, disalahkan. Padahal yang benar yang zikir nyaring itu. Mengapa zikir nyaring? Rasulullah SAW setiap selesai sholat zikirnya paling nyaring. Dalam kitab hadis, riwayat-riwayat hadis itu bisautihil a'la. Rasulullah itu kalau habis sholat baca zikir dengan suara yang paling tinggi, suara paling nyaring. Yang kedua, para sahabat itu tahu zikir-zikir yang dibaca Rasulullah sehabis sholat. Kira-kira secara logika, kalau para sahabat itu tahu bacaan zikir Rasulullah, Rasulullah zikirnya pakai pelan apa nyaring kira-kira? Kan nyaring berarti. Mengapa para sahabat tahu? Ini di kitab-kitab hadis. Begitu disampaikan, apa kata Salafi Wahabi? Oh kalau begitu gak apa-apa imamnya nyaring, terus jamaahnya gak boleh. Mengapa gak boleh? Bid'ah kalau jamaahnya nyaring. Kok tahu bid'ah? Gak ada dalil katanya. Gak betul. Yang betul itu jamaahnya Rasulullah dulu kalau baca zikir suaranya nyaring. Di mana? Kitab hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, semuanya begitu. Para sahabat itu zikirnya nyaring selesai sholat.
Artinya apa? Imamnya pakai zikir nyaring, jamaahnya juga zikirnya nyaring. Begitu disampaikan, mereka ngomong lagi. Apa kata mereka? Oh, gak apa-apa nyaring. Terus yang penting bacaan makmum gak boleh seragam dengan imam. Kenapa kalau seragam? Bid'ah. Loh, bid'ah gimana kok bid'ah terus? Mereka ini alasan bid'ah terus, saudara. Dan karena mereka ini membid'ahkan orang yang berzikir nyaring, maka kalau orang Salafi Wahabi berjamaah di masjid kita, lalu setelah salam imamnya berzikir nyaring, mereka langsung marah dan pergi meninggalkan jamaah. Betul? Ya, pergi duluan. Nah, yang pergi duluan ini keliru. Mengapa keliru? Jamaahnya Rasulullah itu beranjak meninggalkan tempat berjamaah, menunggu Rasulullah berdiri duluan. Makanya kata para ulama, makmum ini meninggalkan tempat sholat yang sunnah itu bersama imam atau setelah imam. Ulama kita beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau imam berdiri kita ikut berdiri. Ada yang mengatakan imam berdiri duluan baru kita mengikuti. Hampir mirip sebenarnya. Mengapa? Di dalam hadis seperti itu. Di dalam Sahih Bukhari ada babun tiwarin nas qiyamal imam al-alim. Bab makmum itu mau berdiri selesai sholat, menunggu imam berdiri duluan, imamnya alim. Mengapa begitu? Dalam hadis begitu memang. Di dalam hadis riwayat Bukhari itu, fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamar rijal. Kalau Rasulullah berdiri dari tempat sholat, maka jamaah laki-laki ikut berdiri. Enggak pergi duluan. Lalu mereka protes lagi. Apa kata mereka? Wong imamnya lama kalau zikir. Loh, kok gak senang zikir? Katanya sunnah. Zikir paling lama paling bagus. Karena Rasulullah pernah ditanya di dalam hadis, ya Rasulullah, ayyul mujahidina afdal? Rasulullah, orang perang yang paling afdal itu yang mana? Rasulullah menjawab, aktsaruhum dzikra, yang paling banyak berzikir. Lalu Rasulullah ditanya lagi, ayyus shaimina afdal? Orang puasa yang paling afdal yang bagaimana? Rasulullah jawab lagi, aktsaruhum dzikra, yang paling banyak zikirnya. Rasulullah ditanya, ayyul musallina afdal? Orang sholat yang paling afdal yang mana? Rasulullah jawab, aktsaruhum dzikra, yang paling banyak zikir. Semakin lama berzikir kita semakin afdal. Tapi kalau ada hajat turun duluan gak apa-apa. Ya cuma jangan merasa sunnah. Sudah gak ikut zikir, turun duluan merasa sunnah. Kan bolak-balik namanya itu, diputar balik. Ini Wahabi, kacau mereka ini saudara. Ini di Jawa, di Bandung ya. Di Bandung katanya, di daerah saya juga di Jawa Timur begitu. Begitu iqamah, Salafi Wahabi langsung di depan. Begitu imamnya baca Astaghfirullahaladzim, langsung marah pergi. Saya tanya kepada murid mantan Wahabi, apa betul begitu? Betul Kiai. Kenapa pergi duluan? Kata Ustadz itu hajar. Hajar itu artinya marah. Marah pada kemungkaran. Loh, orang zikir dibilang mungkar. Ngawur mereka saudara. Lalu kita ini habis sholat kan bersalaman. Wahabi ini kalau diajak salaman marah. Betul. Mereka ini tersinggung gak mau. Kadang-kadang orang yang mengulurkan tangannya ngajak salam ditepis, dipukul. Ini yang benar yang bagaimana? Yang salaman ini yang benar. Kok benar? Para sahabat dulu habis sholat bersalaman dengan Rasulullah. Rasulullah menerima, gak tersinggung. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Abu Juhaifah berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal Batha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu terik panas matahari ke daerah Batha. Fatawadda, lalu Nabi berwudu. Tsumma shalla dzuhra rak'atain wal asra rak'atain. Lalu Rasulullah menjadi imam sholat zuhur asar 2 rakaat. Mengapa 2 rakaat? Jamak qashar. Karena Rasulullah menunaikan ibadah haji.
Ini di Mekah. Badha itu di Mekah. Wa baina yadayhi anazatun. Di depan beliau ada tongkat sebagai sutroh ya, pembatas agar orang nggak lewat di situ. Selesai sholat, waqama nasun, orang-orang berdiri menghadap Rasulullah. Faja'alu ya'khuduna yadayhi. Lalu mereka mengambil tangan Rasulullah. Para sahabat ini ambil tangan. Ambil tangan itu artinya apa, saudara? Artinya bersalah. Rasulullah mau diajak salaman. Seandainya salaman habis sholat ini bid'ah, Rasulullah pasti mengingatkan, jangan salaman, ini habis sholat, bid'ah. Rasulullah mau. Wa yamsahuna biha wujuhahum. Dan para sahabat mengusapkan tangan itu pada wajah mereka. Artinya apa? Tangan Rasulullah dicium. Mengapa dicium? Orang mulia, saudara. Orang mulia dicium karena bersalaman. Lalu kata rawi hadis ini, sahabat Abu Juhaifah, fa akhadtu biyadihi. Aku ambil tangan beliau. Wa wada'tuha ala wajhi. Aku letakkan pada wajahku. Fa idza hiya abradu minas salji. Ternyata tangan beliau lebih sejuk daripada salju. Padahal waktu itu lagi panas. Wa atyabu raihatan minal miski, dan lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Artinya apa? Salaman habis sholat tuh gak apa-apa. Jangan mahal begitu. Ini orang-orang Wahabi diajak salaman mahal, saudara. Tapi kadang-kadang mereka ini kalau orang agak terkenal ngajak salaman, orang dianggap agak artis. Saya ini pernah sholat di Pekanbaru, tidak taunya imamnya Wahabi. Saya nggak tahu, tapi dari busananya, dari kostumnya, saya sudah feeling ini kayak Wahabi kostumnya ini, karena pakai celana di atas mata kaki. Dan betul, Fatihahnya agak lengkap, gak baca basmalah. Habis sholat gak baca zikir, Wahabi ini. Akhirnya habis itu saya turun. Begitu saya mau turun, ngejar-ngejar saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Ustadz, imamnya. Lalu ngajak salaman dengan saya. Ternyata salaman juga mereka. Cuma pilih-pilih yang diajak salaman. Nah, ini artinya apa, saudara? Kita ini ya, kita umat Islam di Indonesia, tata cara ibadah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jangan dirubah tata cara ibadah seperti tadi itu. Ada zikir nyaring, doa bersama. Mengapa jangan dirubah? Kalau imam ini gak mimpin zikir, jamaah kita ini terutama yang awam gak tahu caranya zikir. Akhirnya mereka gak zikir. Kalau doanya juga tidak dipimpin, jamaah kita gak tahu caranya berdoa, gak hafal doa habis sholat. Akhirnya toleh-toleh. Kalau gak dipimpin doa, jamaah kita meninggalkan sunnah. Ini masyarakat kita. Saya juga sering kok mendengar imam-imam, tapi bukan di sini ya, entah di daerah mana. Imam memimpin doa, baca doanya keliru-keliru. Secara susunan bahasa Arab. Ini imamnya keliru. Gimana jamaahnya? Berarti imamnya kan tak pandai baca doa. Imamnya saja tak pandai. Karenanya tata cara ibadah yang kita lakukan ini jangan diganti hanya karena ada kelompok yang membawa angin propaganda kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Karena ulama-ulama kita dulu, para buya dulu di Riau pada masa Sultan Syarif Qasim. Saya ini banyak kenal ustadz-ustadz di Riau, di Kepri. Kakek-kakeknya dulu yang ulama itu alumni Mekah, lama belajar di Mekah. Para buya, para ulama dulu ini dari Timur Tengah ilmunya. Ilmu guru-guru kita itu tidak kaleng-kaleng, saudara, benar-benar alim. Beda dengan ustadz-ustadz sekarang. Ya kalah lah dengan ulama-ulama dulu, jauh memang. Kalau ulama dulu ilmunya Masya Allah. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam kuliah subuh tanggal 2 Januari 2023. Ini kuliah perdana di Masjid Al-Falah. Seingat saya
Saya masuk Masjid Al-Falah terakhir 2019 kayaknya. Hah? Berapa tahun itu? 2 tahun ya? 19, 19, 20. Ini tahun keempat, lama gak kesini. 2 kali dulu di sini, kuliah maghrib sama Sunanul Mustafa. Sepertinya 2 kali, masjid yang naik-naik dari bawah itu. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum off kuliah mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh itu jamaah ibu-ibu di belakang angkat tangan, ada mic-nya. Nanti ya bapak di depan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz. Kemarin aku dapat di hari raya Masjid Raja Salim dan dengan Ustaz. Oh hadir juga ya? Ya hadir, alhamdulillah Ustaz. Di Riau ini Ustaz katakan pusat Wahabi Salafi yang terbesar di Indonesia. Jadi kami khawatir juga nih Ustaz, anak cucu kami anak kami. Kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana anak cucu kita yang anak kami? Bagaimana caranya Ustaz, nasihatnya meredam Wahabi Salafi ini jangan berkembang biak atau di Riau ini Ustaz. Bagaimana saran Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi begini ya, anak-anak kita pendidikannya dijaga. Jangan sampai dimasukkan di lembaga-lembaga mereka. Walaupun itu lembaga tahsinul Quran. Mereka memang ngajar Al-Quran, tapi nanti ada selipan-selipannya itu yang bahaya. Di daerah saya di Jawa Timur, ini kebetulan Pak Kapolda ini asli Jawa Timur juga, orang Surabaya, orang Surabaya. Nah, di daerah saya ada dosen ilmu hadis, asalnya dulu dari Sumbar. Si Junjung itu Sumbar ya, Sumatera Barat. Dia ngajar ilmu hadis di kampus, sekarang jadi UIN. Ternyata anak-anak studi hadis ini malah dicekoki ajaran Wahabi. Itu sekitar tahun 2008. Akhirnya apa? Satu kelas ini dipanggil oleh kiai-kiai. Saya kebetulan diberi tugas mencuci otak waktu itu. Ada 25 mahasiswa, 2 kali dipanggil, apa yang diajarkan oleh dosen itu. Gini Ustadz, gini. Akhirnya kami terangkan. Dan alhamdulillah mereka kembali lagi keluar dari Wahabi. Itu doktor Wahabi alumni Madinah. Dan sekarang pindah ke Pekanbaru juga itu doktornya itu. Doktor Wahabi ini banyak pindah ke Pekanbaru karena di daerah lain gak betah. Padahal di sini kan banyak ustadz-ustadz yang anti Wahabi. Jadi kalau punya anak ya jangan dimasukkan ke lembaga pendidikan mereka. Jauhkan aja dari mereka. Cari lembaga pendidikan yang bagus. Di Riau di Pekanbaru ini tahsinul Quran, rumah Quran yang aswaja itu banyak. Bukan tidak ada, kita aja berhati-hati. Cuma kadang mereka ini servisnya lebih bagus, kadang gratis, kadang apa. Jangan diikuti. Penanya yang kedua ini Bapak di depan nih. Ada beberapa yang mengatakan bahwa orang-orang Salafi Wahabi ini mereka banyak mengambil pendapat dari Imam Al-Hasan. Tapi setelah itu mereka tafsirkan sendiri. Yang kedua, banyak sekarang ulama ustaz-ustaz atau ulama Salafi Wahabi ini membuat video-video pendek di media sosial. Saya kira ini kalau berdasarkan orang mungkin mereka bisa diserahkan. Bagaimana cara
Demikian Ustaz. Terima kasih sudah. Jadi begini, umat Islam di Indonesia dari dulu itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau ada orang beramal apalagi menyebarkan di luar mazhab Syafi'i, itu biasanya Salafi Wahabi. Kalau keluar dari mazhab, ya memang kadang dari Hambali, kadang dari Dawud Az-Zahiri, kadang mazhab sendiri. Karena Salafi Wahabi ini pecah menjadi banyak golongan. Ada yang gak ikut mazhab saudara, bikin mazhab baru. Ini sebentar lagi kan bulan Ramadan. Apa bulan Ramadan? Sejak masanya sahabat, masa Sayyidina Umar, kemudian masa mazhab-mazhab Ahlus Sunnah ini berkembang. Yang namanya sholat taraweh di bulan Ramadan itu 23. Yang 20 tarawehnya, yang 3 itu witirnya. Ini sejak era 70-an, salah satu cabang Wahabi yang didirikan oleh mazhab Al-Albani, Syekh Albani, ini taraweh 11. Ini di luar mazhab 4 ini, ya mazhab baru 11. Dan ini sekarang banyak menyebar di Malaysia, di Indonesia. Tarawehnya ikut-ikutan 11. Entah di Al-Falah ini berapa tarawehnya? 11. Itu di luar mazhab 4 itu, mazhabnya Wahabi. Dan gak semua Wahabi, Wahabi yang Al-Albani ini. Jadi memang banyak keluar di mana-mana begitu. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau ada video-video pendek di media sosial, ya dilihatlah. Kalau keterangannya itu tidak sama dengan keterangan dari guru-guru kita dulu mazhab Syafi'i, hati-hati, jangan-jangan itu Wahabi. Dan segera laporkan pada ustadz-ustadz yang ada di sekitar. Mengapa dilaporkan? Agar ustadz-ustadz itu bikin video pendek juga, bantahan pada video itu. Saya ini ceramah begini, ini kan nanti masuk Facebook, masuk YouTube. Biasanya ada ustadz-ustadz Wahabi yang memotong-motong lalu ditanggapi. Yang satu itu orang Kampar yang sering nanggapi saya. Diajak ketemuan gak mau itu. Satunya lagi Wahabi dari Bogor. Satunya lagi itu aja yang sering nanggapi. Ini ngawasi saya terus itu. Tapi ya gak apa-apa lah. Tapi ya gak apa-apa. Ya biasanya yang ditanggapi yang gak penting itu biasanya. Kalau yang penting-penting karena mereka memang gak bisa nanggapi, diam mereka. Ya mudah-mudahan akhirnya dapat hidayah lah. Ini pertanyaan kedua. Ada lagi pertanyaan? Ini nih. Mazhab sepakat 20. Sekarang ini fenomenanya memang kita ini mayoritas sudah hampir Pak ya 8. Kita gimana menyikapinya? Kalau kita terapkan dengan 20 gimana? Saya juga salah satu imam yang mereka minta 8. Diterapkan nanti dengan 20 yang ibu-ibu yang tua atau bapak-bapak tua apa yang harus kita sikapi? Ya karena sudah terbiasa 8, terbiasa dimanja, akhirnya manja. Harus diterangkan ya apa? Kita ini ikut Wahabi apa Ahlus Sunnah? Kalau Ahlus Sunnah ya 20, sampaikan aja. Tapi tarawih 8 gak apa-apa lah, ikut Wahabi, wong barang sunnah juga. Tapi yang 8 jangan merasa lebih afdal daripada yang 20. Kadang-kadang yang payah sudah 8 merasa lebih hebat dari yang 20. Sama dengan orang mobilnya Agia merasa lebih hebat dari yang punya Innova. Sudah lebih jelek merasa lebih hebat, kan payah itu namanya. Ya kalau memang jamaah gak mau ya gak apa-apa. Atau 20 tapi agak lebih cepat. Lebih cepat, kira-kira durasinya sama. Yang 11 dengan yang 20 kira-kira lamanya sama. Ya terserahlah disiasati gimana caranya ini. Karena ini memang sudah parah memang.
Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagian kita menyaksikan setiap ada yang meninggal keluarganya itu selalu ada yasinan 3 malaman dan tahlil dan tahlil. Kemudian ada juga yang melakukan 1 mingguan, 2 minggu, kemudian ada juga yang 1 bulan, bahkan ada yang 100 hari dan 1000 hari. Nah ini bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, orang membaca yasin dan tahlil ketika ada keluarga atau tetangga meninggal itu kan mendoakan sifatnya. Mendoakan orang mati ini sunnah memang, anjuran Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka senantiasa berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami membawa iman. Nah, ayat ini memuji orang-orang yang mendoakan pendahulunya yang meninggal. Berarti mendoakan orang mati perbuatan terpuji. Berarti mendoakan orang mati hukumnya sunnah. Kok baca yasin? Doa yang paling afdal itu Al-Quran, saudara. Jadi doa itu bertingkat-tingkat. Baca Al-Quran itu paling afdalnya doa. Yang kedua, baca zikir-zikir selain Al-Quran. Yang ketiga, berdoa secara langsung. Kalau berdoa secara langsung ini memang levelnya paling rendah. Dan kita saja ya, manusia ini, artinya kalau berdoa itu baca zikir, apalagi baca Quran, itu doanya secara halus. Orang itu kalau diminta secara halus itu senang. Kalau secara kasar kadang dongkol. Misalnya saudara jumpa teman, tiba-tiba langsung saya minta uangnya, saya gak punya uang. Kadang jengkel kan, karena langsung minta. Tapi kalau mintanya secara halus malah senang, asalnya gak mau memberi langsung memberi. Begitu jumpa dia bilang apa? Kamu ini sekarang tambah ganteng, awet muda. Dipuji dulu. Loh kok begitu? Pasti banyak uangnya. Nah, ini kan minta uang sebenarnya ini. Ya dah, ayo ikut ke warung. Akhirnya dibawa ke warung. Ini berdoa namanya. Nah, mengapa kita ada yasinan, ada ini? Dari dulu begitu memang. Para sahabat itu di dalam kitab-kitab hadis diriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi, kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una 'indahul Qur'an. Para sahabat Ansar itu kalau ada keluarganya meninggal, mereka bolak-balik ke kuburan baca Quran. Mereka bacanya di kuburan malah. Kita ini ya, tapi kalau di Mekah Madinah baca Quran di kuburan aman karena jarang hujan. Kalau di sini hujannya siang malam itu. Nanti sampai di kuburan hujan lebat gak jadi baca. Makanya bacanya di rumah. Kemudian baca zikir tahlil itu anjuran juga. Mengapa? Yang pertama kali meneladankan, mengajarkan baca zikir untuk orang mati memang baginda Rasulullah SAW. Lalu mengapa ada kenduri ya? Kenduri itu artinya sedekah makan. Di sini ada makan. Ya memang dianjurkan begitu sejak masa sahabat dulu. Dianjurkan sedekah makan untuk orang mati. Tapi ya yang untuk sedekah makan ini jangan memaksakan. Sesuaikan dengan kondisi. Kalau gak mampu jangan sampai hutang. Jadi seadanya. Dan tetangga itu yang pengertian. Kalau tetangga kita yang duka cita, ini orangnya ekonomi lemah atau duafa, kasih support, kasih beras, kasih apa itu. Biar orang yang tahlil, yang baca yasin itu hidangannya lumayan. Karena itu juga ajaran dianjurkan. Itu bukan ajaran bid'ah itu. Memang sangat dianjurkan. Ada lagi? Sudah ya? Karena ini sudah gak ada.
kita off ya, kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ke depan selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk beramal sesuai dengan Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas di dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah. Mari kita baca doa bersama sebelum tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kama mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfazna fi asma'ina wa basarina wa azwajina dhurriyyatina waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha 'alayka qabilina laha fatsimha 'alaina. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa ahbabina wa dhawil huquq 'alaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.